Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga mengenai pemrograman web ya. Baik, kalau kita lihat slide di web programming ya, bagian kedua, kita akan belajar mengenai PHP sintak PHP. Tapi sebelum Anda menyimak video ini ya, saya sarankan Anda untuk mengikuti kelas Google materinya, yaitu Anda sudah melakukan persiapan untuk bisa menjalankan program PHP, maka Anda harus menginstal aplikasi XAMPP ya. XAMPP Apache, yaitu kita lihat di sini adalah aplikasi Apache untuk web server engine-nya, bisa menjalankan titik PHP-nya, kemudian MariaDB ya untuk database engine-nya. Itu sudah ada semua di aplikasi XAMPP. Nah, setelah aplikasi XAMPP tadi terinstall, saya akan memberikan materi yang bagian kedua ini mengenai PHP sintak. Oke, sekarang kita lihat bagaimana XAMPP tadi kita buka ya, XAMPP di XAMPP control panel, dan kita start Apache engine dan database engine-nya. Kita start sampai dengan hijau ya, hijau seperti ini. Langkah yang kedua adalah Anda membuat sebuah folder di dalam direktori aktif ya di server web tadi. Direktori aktifnya di mana? Kita lihat di Explorer ya. Explorer gitu ya. Itu biasanya ada di C, kemudian XAMPP ya, di folder XAMPP. Tergantung Anda tadi nginstalnya di mana ya. XAMPP, kemudian dia ada di htdocs ya. Nah, disinilah seluruh direktori aktif yang ada ya, atau sebuah website ada. Nah, misalkan saya pengen buat sebuah direktori aktif namanya pweb 2020 ya. Nanti direktori aktifnya pweb 2020 di sini. Pweb 2020. Baik. Sekarang kita akan coba buka di browser ya, di browser. Kita coba pakai tab baru. Tapi setelah servernya running ya, Apache running dan MySQL running bawah hijau. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Anda bisa pakai sintak alamat, karena dia ada di sini sendiri, jadi localhost kemudian nama dari direktori aktifnya di pweb ya, web 2020. Enter. Oke. Ya, ini dia. Localhost pweb 2020. Nah, ini dibuka melalui web server Apache. Jadi sudah Apache ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat file HTML. Nah, file HTML kita gunakan apa? Gunakan editor ya, sebuah editor. Oke. Ini ada project namanya HTML. Sekarang kita coba tambahkan aja add project folder gitu ya. Ada di XAMPP kemudian di htdoc ya, kemudian di pweb 2020. Kita select folder yang di sini, pweb 2020. Oke. Sekarang kita akan tambahkan sebuah file ya, saya kasih tahu bahwa setiap server web ya, ketika kita membuka sebuah website itu dia membuka satu active directory ya, directory. Nah, sebuah active directory misalkan itu secara default itu server akan membaca indeks dari direktori tadi, indeks dari direktori ya. Kalau kita lihat di sini, ini
dibuka menggunakan Apache 2.4.4 version ya. Version Apache 2.4.1 Windows 64 bit ya, dengan OpenSSL 1.1c PHP 3.1.1 di server localhost di port 80 ya. Ini sudah dibuka menggunakan web server namanya. Nah sekarang dia ketika kita buka itu pertama dia akan membuka di index ya. Makanya setiap direktori aktif itu biasanya diawali dengan kita membuat namanya file index.html atau PHP ya. Kita langsung ke PHP index.php. Nah ketika kita di satu direktori tadi kita membuat file namanya index.php, maka web server secara otomatis akan membuka file tersebut jika kita membuka satu direktori aktif ya di sini. Kalau kita refresh pakai F5 ya refreshnya, maka dia akan langsung default membaca index.php. Nah, sekarang kita akan coba membuat ya. Kembali ke materi sebelah sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kode HTML ya? Di sini ada basic sintaknya, itu adalah extensionnya PHP. Sudah ya kita tadi buat dengan index PHP. Kemudian di sini ada diawali dengan kurang dari tanda tanya PHP, diakhiri dengan tanda tanya lebih besar gitu ya. PHP. Kalau di Atom dia akan otomatis ada ada direction mengenai ini mau diketik PHP, kita tinggal enter aja jadi ya, PHP. Nah ini adalah awal sintak dari PHP. Misalkan kita akan membuat satu contoh kodenya, contoh kode di sini. Langsung aja misalkan contoh kodenya. Nah, karena PHP bisa berisi HTML ya. Salah. PHP. Kita coba di sini kita kasih di situ aja langsung ya. HTML. Oke. Ya, head, title, body. Sudah ya. Nah, kemudian kita di body ini kita kasih H1 heading. My first PHP fix, my first, saya kurang bagus ya. PHP. Ini adalah halaman PHP pertama saya. Sekarang kita coba di sini. Ini adalah halaman pertama PHP saya. Nah, sekarang kita coba masukkan PHP kodenya ya. Hello world ya. PHP kodenya berarti di body di sini. Di area body kita kasih PHP misalkan halo dunia. Halo Echo. Ya, halo PHP. Sekarang kita coba lihat di sini. Halo PHP. Sekarang kalau kita lihat di sini ada sintak PHP di sini. Kita masukkan di satu file ini, sintaknya adalah sintak PHP di sini. Kita lihat di sini ada perintah echo. Echo ini adalah satu perintah untuk menampilkan sebuah isi di dalam sebuah string atau sebuah variabel ke dalam halaman ya, ke dalam halaman PHP.
nanti akan dikeluarkan sebuah string namanya hello PHP. Hello PHP pakai W. Hello PHP. Nah, seperti ini. Hello PHP. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh cara membuat file. Contoh kodenya. Nah, kalau kita lihat ya, PHP ini ada keyword seperti echo tadi ya. Echo, kemudian if, conditional if, kemudian else. Kalau Anda sudah belajar algoritma program pasti tahu if, else, kemudian while, kemudian echo yang tadi. Kemudian class function ya, user definition function ya, itu tidak selalu sensitif. Misalkan kita lihat yang dimaksud dengan sintak itu ini ya keyword ya ini. Misalkan if ya, if ya, kemudian else ya, else ya, if else ya, condition ya, kemudian while ya, while, kemudian for each misalkan ya, for each, nah seperti ini. Maksudnya yang tidak key sensitif itu cuman ini key-nya, echo. Kita bisa pakai huruf besar gitu ya, atau kombinasi huruf besar dan huruf kecil ya. Kemudian misalkan C-nya huruf kecil gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa keywordnya tidak key sensitif. Misalkan if variable if a sama dengan 2 gitu ya, 1. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, lihat keyword echo tidak berlaku key sensitif. If juga, if kalau mau huruf besar misalkan huruf kecil, if pakai if gede coba. If kalau if ini berlaku ya, berlaku case sensitive. If else ya, if else while keyword ya tidak berlaku. Sekarang kita coba if else ya. If harusnya sih if, kemudian else, kemudian while, kemudian for each, ya, coba kita lihat di sini. Kita coba jalankan. Undefined variable a. Undefined ya. Kita kasih variable a misalkan variable a sama dengan 1. Coba kita lihat. Error ya. Ternyata if ini harus huruf kecil ya. If, kemudian else, kemudian while, kemudian for each ya, itu harus huruf kecil. Kita lihat.
Oh, nggak mau dia ya. Harusnya sih dia key sensitif ya. If else, if A sama dengan 1, misalkan echo string ya, while A kurang dari 10 ya, while A kurang dari 10, echo misalkan string kemudian A plus plus ya, for each variable ASCII as value. Coba kita lihat ya. Kita lihat di sini, kita undefined variable dan variable. Kita coba lihat di sini variable array misalkan, variable sama dengan array ya. A misalkan A misalkan 1 2 3 4 5 6 misalkan echo value oke. Kita lihat di sini string, kasih di sini ada copy, kemudian paste di sini, kemudian saya mau paste di sini. Oke, coba kita lihat. Oke, for each syntax error for each ya. For each. Oke, kita lihat. Oh, ini dia variabelnya, kurang titik koma. Oke, kita lihat. Nah, ya. Ini contoh ya, contoh sebuah perulangan pakai while, kemudian perulangan pakai for each, kemudian pakai if. Ini contohnya. Contoh bahwa dia sintak tidak case sensitifnya tidak berlaku. Coba kita lihat ya, if pakai huruf besar, else kemudian while kemudian for each. Kita lihat di sini, kita running, maka tidak berlaku. Jadi tidak berlaku ya. If else while for each ya, kemudian echo ini sintak k di dalam, atau perintah di dalam PHP itu tidak berlaku case sensitive. Else, while, do, for each ini tidak berlaku case sensitive. Jadi bisa huruf besar atau huruf kecil ya. Atau tadi kita lihat bisa huruf besar kemudian huruf kecil gitu ya. Itu bisa tidak berlaku ya. Ini SE-nya kita ganti, misalkan SE huruf kecil. Hanya dia warnanya akan lain ya. Warnanya akan lain. Ya, enaknya kalau standar ya kita menggunakan editor seperti biasa. Kalau huruf kecil semua, kalau huruf besar semua. Jadi itu tahu sintak atau bukan. Oh, itu perulangan atau bukan ya. Itu variabel atau bukan ya. Nah, oke. Itu ya yang dimaksud dengan case sensitif atau tidak. Itu ada di perintah di atau keyword di PHP yang tidak case sensitif. Terus apa yang case sensitif? Ya, case sensitif adalah sebuah variabel. Variabel itu case sensitif dia. Case sensitif. Misalkan variabel A gitu misalkan ya. Ini berbeda dengan variabel A besar. Ya, itu berbeda. Variabel ini ya, variabel dengan nama variabel ini berbeda dengan variabel
variabel f-nya misalkan gede gitu ya, beda. Jadi setiap variabel itu case sensitif ya. Jadi beda antara variabel yang ini ya dengan variabel yang ini beda. Antara variabel a dengan a kecil dengan a besar itu beda. Itu yang disebut dengan variabel berlaku di sebuah variabel case sensitifnya. Tuh. Kalau dilihat di contoh di PowerPoint-nya, misalkan color ya, color ini adalah variabel color kecil itu berbeda dengan color yang hurufnya besar semua, kemudian berbeda dengan color yang C-nya kecil, O-nya kecil, L-nya besar, O-nya besar, R-nya besar. Kalaupun semuanya besar, R-nya cuma kecil, itu pasti berbeda. Jadi dia dianggap berbeda, ya, variabel yang berbeda di dalam PHP. Kalau kita lihat dulu, kita lihat misalkan A adalah 1 ya, while A kurang dari 10 misalkan. Kalau saya ganti di sini A adalah 5 ya, 5. While A kurang dari 10, maka A akan kecetak berapa kali? Kalau A ini kan tadi kecetak 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau A-nya 5, dia akan cetak 5 sih biasanya. A kurang dari sama dengan 10, A 10, A plus-plusnya. A plus-plus. Maka A akan kecetak banyak. A kurang dari sama dengan 10. Belum selesai tuh. Belum selesai ya. Karena logikanya salah. A kurang dari sama dengan 10, sedangkan A di sini adalah 5. Maka A-nya ditambahkan terus, jadi akan banyak banget yang di string. Tuh. Nah, A-nya kecil. Kalau A kecil 10. Kita nanti akan belajar di perulangan ya. Stop. Oke. A kurang dari sama dengan 10. Oke. Itulah perbedaan di mana yang sensitif dan tidak case sensitif ya. Yang tidak case sensitif adalah perintah ya. If, else, echo, while, for each. Kemudian yang case sensitif adalah sebuah variabel yang diawali dengan tanda dolar seperti ini. Oke, mungkin itu ya untuk pelajaran materi ke-3 ya, kedua, web programming 2 di sintak PHP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di PHP sintak. Silahkan dicoba untuk teman-teman semua ya, mengenai case sensitif dan tidak case sensitif yang ini tadi dengan variabel yang case sensitif. Untuk variabel kita akan teruskan di video tutorial berikutnya untuk variabelnya, karena variabel ini agak banyak ya untuk materi variabel, karena semua di pemrograman itu variabel itu penting. Jangan sampai Anda nggak tahu apa yang disebut dengan variabel, mana perintah, mana variabel. Kalau kita lihat tadi di sini, kita hanya mempelajari bagaimana sintaknya ditulis ya. Dia di antara apa tadi? Di antara ini ya. Di antara karakter ini ya. PHP ditulis. Bagaimana kalau sintak echo ini di luar tag sintak ya? Maka dia akan, coba kita lihat di body yang paling akhir, maka dia akan dibaca teks ya. Kita lihat di sini. Ini perintah PHP tapi dibaca teks.
dibacanya sama server sebuah teks karena dia di luar sintak, di luar dari sintak PHP. Kalau kita masukkan ke dalam sintak PHP maka dia akan seperti ini, halo PHP. Oke. Kalau di luar sintak dia akan jadi seperti ini. Kode PHP itu di di luar di dalam sintak PHP ditulisnya ya, jangan di luar sintak PHP. Kemudian tadi case sensitive. Case sensitive ini hanya berlaku pada variabel. Kalau pada perintah atau keyword-nya di PHP dia tidak berlaku case sensitive. Echo mau ditulis E kecil, C besar, H kecil, O besar gitu misalkan, itu tidak masalah. Tapi kalau variabel akan berbeda ya, berbeda. Variabel dengan F-nya kecil dan F-nya besar di sini ini berbeda isinya. Ya, akan dibaca berbeda oleh si PHP. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di PHP sintak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.